buatkan warna, ya terserah kita mau kasih warna apa. Misalnya kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat dimanapun kita berada, para siswa-siswi, terkhusus siswa-siswi kelas 9. Video ini Pak dedikasikan untuk anak-anak murid Pak yang ada di SMP Sata Potilo. Halo kalian semua di sana, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua. Dan untuk anak-anakku yang ada di SMP Negeri Sata Buntuka. Baik, pada video kali ini Pak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra pada materi transformasi, yaitu materi matematika kelas 9 semester genap. Baik, langsung saja. Ini tampilannya seperti ini. Baik, aplikasi GeoGebra ini Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, itu sangat-sangat memudahkan kita untuk memahami materi. Jadi kalau kita menggunakan cara manual itu tentu akan membuang waktu, tapi kalau kita menggunakan aplikasi GeoGebra ini tentu sangat efektif dan sangat memudahkan kita untuk memahami materi. Ada beberapa aplikasi yang GeoGebra ini, salah satunya itu yang saya pakai, yang saya gunakan sekarang, itu yang klasik 5. Ada yang terbaru sekarang yang klasik 6, dan kita bisa gunakan aplikasi ini di materi-materi tertentu. Biasanya di materi, kalau di materi kelas 8 itu ada SPLDV di sana, sistem persamaan dua variabel. Itu kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan manual, misalnya pakai eliminasi substitusi. Kemudian untuk membuktikan kebenaran jawaban kita bisa gunakan aplikasi ini. Hanya dalam waktu beberapa detik, 3 atau 4 detik, ya mungkin paling lama 10 detik, kita input persamaannya, kita akan langsung dapat jawabannya. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kita coba menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi ini untuk materi transformasi. Di materi transformasi sebenarnya ada beberapa submateri yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama itu tentang refleksi. Submateri yang pertama refleksi, kemudian refleksi atau pencerminan, kemudian yang kedua itu transformasi, refleksi, yang kedua itu ada rotasi perputaran, kemudian ada dilatasi, dan ada satu lagi itu yang perpindahan. Baik, di video kali ini saya coba menjelaskan bagaimana khusus untuk subtema yang pertama, yaitu refleksi atau pencerminan. Baik, tampilan aplikasinya seperti ini. Di sini ada koordinat, ada X yang di kemudian ada sub Y. Nah, kita biasanya sering salah anak-anakku sekalian ketika kita disuruh gambarkan, maka gambar kita itu yang biasanya sering salah. Nah, salah yang sering saya dapatkan itu ketika kita menentukan titik, misalnya dari titik 0 atau titik pusatnya ini 0,0 ke titik 1, kemudian antara 0 ke titik min 1, itu biasanya sering gambar kita salah karena jaraknya tidak sama. Jadi ketika jaraknya tidak sama, maka nanti gambarnya pun akan tidak tepat. Oke, baik. Yang pertama, tentu untuk lebih mudah, saya langsung saja membuat segitiga, titik-titik potong segitiga yang bentuk segitiga. Saya bisa letakkan di kuadran pertama ini, ataupun kuadran kedua, atau bisa juga di kuadran ketiga atau di kuadran keempat ini. Kita misalnya saya letakkan di kuadran pertama. Oke. Yang pertama kita klik point. Ya, kita ambil titik potong yang pertama atau titik A misalkan di 21 atau 2,1. Kemudian titik B-nya ada di misalnya di 43 atau 4,3, kemudian yang satu lagi atau titik C-nya ada di titik 2,4. Oke, langkah kita selanjutnya, kita hubungkan ketiga poin ini. Ya, kita klik poligon, kemudian kita hubungkan klik A, B, C. Maka nampaknya segitiga seperti ini. Oke. Segitiga ini akan kita cerminkan, bisa jadi yang pertama terserah
tergantung pilihan. Kita bisa cermin terhadap sumbu Y di sini. Kemudian kita juga bisa cerminkan dia terhadap sumbu X yang di bawah ini, atau mungkin nanti kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Oke, itu nanti sebentar. Baik, yang pertama, kalau misalkan kita cerminkan dia terhadap sumbu Y, maka tentu nanti hasil pencerminannya atau bayangannya itu ada di kuadran kedua. Ya, jadi karena aslinya ada di kuadran pertama, maka bayangannya nanti ada di kuadran kedua. Kalau kita cerminkan dia terhadap X yang di bawah ini, maka nanti hasilnya tentu dia akan berada di kuadran keempat. Oke, sekarang misalnya kita mau cerminkan terhadap sumbu Y. Oke, untuk mencerminkan terhadap sumbu Y, kita klik refer about line. Ya, kita klik ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita klik segitiga dalam segitiga. Kemudian kita klik sumbu Y-nya. Oke. Ya, maka langsung nampak hasil pencerminannya itu ada di kuadran kedua. Oke, hasil pencerminannya titik-titik potongnya kita bisa lihat di samping ini. Ya, A, bayangan titik A ada di min 2,1, bayangan titik B ada di min 4,3, bayangan titik C ada di min 2,4. Baik, tentu mudah sekali kan? Ya, ini kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana kalau kita cerminkan dia terhadap sumbu X? Oke, kalau kita cerminkan dia terhadap sumbu X, maka tinggal kita klik di segitiga asli, kemudian kita klik di sumbu Y. Ini, maka hasil penilaian dia ada di kuadran keempat di bawah ini. Oke, baik. Tadi ada, ya, kita bisa cermin terhadap sumbu Y atau terhadap X. Jadi untuk lebih misalnya asli gambarnya seperti ini, kita bisa ubah yang pencerminan pertama ini yang terhadap sumbu Y ini, kita misalnya klik objek persis. Seperti ini. Ini bayangan terhadap sumbu Y atau pencerminan terhadap sumbu. Dan di bawah itu misalnya kita pakai warna merah misalnya, atau warna hijau misalnya, jadi nampaknya seperti itu. Oke, ya pilih warna hijau, maka nampaknya akan seperti ini. Ya, jadi baik. Oke, selanjutnya kalau seandainya kita mau cerminkan terhadap Y sama dengan X, tinggal kita input dulu Y sama dengan X di sini. Y sama dengan X. Oke, ya akan seperti ini. Dan selanjutnya kita akan buatkan segitiganya. Seperti biasa kita klik poin dulu. Ya, kita letakkan titik A misalnya di sini di 13, kemudian titik B-nya di 35 dan titik C-nya misalkan di ya boleh di sini misalkan di 26. Oke, kemudian kita hubungkan garis ketiga potong ini sini. Oke, langkah kita selanjutnya tinggal kita klik reflect about lane. Ya, reflect about lane. Ya, tinggal kita klik di segitiga, di dalam segitiga, kemudian dengan di
garis Y sama dengan X. Oke, maka bayangan segitiganya akan muncul di bawahnya, otomatis ada di bawahnya. Ya, hasil bayangan titik A-nya itu di 3,1, kemudian titik B aksennya di 5,3 dan C aksennya ada di 6,2. Oke, baik. Seperti ini, tinggal biar lebih menarik kita ganti bayangan segitiga bayangannya itu kita buatkan warna. Ya, terserah kita mau kasih warna apa. Misalnya kita kasih warna pink. Sorry, kita kasih warna hitam. Ya, maka atas itu asli, sedangkan yang di bawah itu yang hasil eh, refleksi. Oke, baik. Ini video pertama tentang refleksi. Nanti setelah ini ada video yang kedua, yaitu tentang perpindahan atau mungkin nanti video tentang rotasi, perputaran, dan dilatasi. Baik, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Silakan di komentar kalau seandainya ada masukan ataupun ada hal-hal yang mungkin kurang. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.